Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Syafitri, saya dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan membahas metode simplex untuk menyelesaikan minimasi. Nah, di sini ada dua metode untuk menyelesaikan minimasi. Metode pertama, masalah minimisasi ini bisa kita ubah ke bentuk maksimisasi. Nah, kenapa demikian? Karena memaksimumkan Z itu sama dengan memaksimumkan minus Z. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sama persis pengerjaannya ketika mengerjakan soal maksimasi. Kemudian metode yang kedua, kita tidak perlu mengubah soal minimisasi kita ke bentuk maksimasi, hanya saja bedanya dengan metode simplex untuk maksimisasi adalah pada saat pemilihan kolom kunci, bahwa untuk kasus maksimisasi pemilihan kolom kunci itu adalah kita lihat di baris ke-0 mana unsur yang paling negatif. Sementara itu untuk kasus maksimisasi ini jadi kita lihat mana yang ada di baris ke-0 ini yang memiliki nilai yang paling positif, itulah yang kita pilih sebagai kolom kuncinya. Dan tabel dikatakan optimal jika semua unsur di baris ke-0 adalah sudah non-positif semua. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi kita minimumkan Z dengan 2X kurang 3X2 dengan kendala X1 tambah X2 sama dengan lebih kurang 4. X1 kurang X2 sama dengan lebih kurang 6. X1 kali 2 lebih besar sama dengan 0. Kita mulai metode pertama. Untuk mengerjakan metode pertama, kita ubah fungsi objektif dengan bentuk minimisasi ini, kita ubah menjadi bentuk maksimisasi. Jadi di sini kita punya meminimumkan Z, berarti kita punya maksimumkan min Z. Nah, di sini kita punya pada saat minimum bentuknya 2x1 itu kurang 3x2. Itu Z-nya. Nah, sekarang minimum Z-nya adalah berarti ini lawannya ya. Minus 2x1 tambah 3x2. Demikian, jadi sangat sederhana. Pada metode 1 ini, kita cukup mengubah meminimumkan Z itu menjadi maksimum minus Z. Nah, kemudian ciri khas dari metode simplex ini adalah kita ubah constraint ini menjadi bentuk kanonis sehingga kita punya X1 tambah X2 tambah X1 sama dengan 4. Ingat ya, S1 adalah variabel slug untuk constraint yang pertama. Kemudian untuk constraint yang kedua, kita punya X1 kurang X2 tambah S2 sama dengan 6. Nah, sementara itu fungsi objektifnya kalau kita ubah dalam bentuk standar berarti kita punya minus Z tambah 2x1 kurang 3x2 kurang OS1 kurang OS2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini semua kita ubah atau kita salin ke dalam tableau. Nah, di sini kita harus berhati-hati untuk tableau, jangan kita letakkan Z sebagai variabel yang terlibat. Nah, di sini ada tableau pertama yang bentuknya seperti ini. Sekarang tableau ini, nah jadi ini koefisiennya atau tabel yang pertama. Nah, apa tabel ini sudah optimal? Ini tentu saja belum ya, ada unsur yang negatif. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih kolom kunci. Untuk memilih kolom kunci, tentunya mana yang paling negatif di baris pertama, di baris ke-0. Nah, di sini baris 0, baris ke-1, dan ini baris kedua. Dan yang negatif satu-satunya adalah kolom kunci. Nah, untuk sementara itu memilih baris kunci, kita harus hitung rasionya. Rasio adalah kita bandingkan, kita bagi antara
RHS dengan unsur di kolom kunci. Jadi kita punya di sini yang kita punya 4/4 sama dengan 4. Kemudian yang baris kedua ini tidak boleh karena dia bagi dengan negatif. Baik kita lengkapi di sini basisnya minus Z, kemudian yang ini S1, S2. Jadi ingat, kolom kunci dan baris kunci itu di unsur kunci. Inilah yang menjadi unsur kuncinya. Jadi kita ke tablo kedua. Kita perlu operasi baris dasar dan sehingga ini akan menjadi 0 dan ini juga 0. Di sini kita punya B1 aksen sama dengan B0. Sementara itu B0 aksen ini kita harus jadikan 0. Caranya adalah B0 tambah 3 kali B1 atau 3 kali B1 aksen. Kebetulan ini sudah menjadi 1, jadi tidak masalah. Sementara itu yang B2 aksen itu adalah B2 tambah B1 aksen. Seperti itu. Silakan yang dioperasikan dan diverifikasi. Nanti kita punya hasilnya tablo seperti ini. Kita sebut ini tablo yang kedua ya. Sekarang verifikasi tablo yang kedua ini sudah optimal atau belum. Tentunya sudah optimal, karena ini kan kasus maksimisasi yang saya kerjakan, Z dan minus Z ya. Kita lihat unsur-unsur di baris 0 semuanya sudah tidak ada yang negatif, sehingga ini adalah tablo yang optimal dengan solusi X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, dan nilai minus Z nya adalah 12. Nah di sini hati-hati ya, minimum Z-nya adalah minus 12. Jadi itu pengerjaan kasus maksimisasi untuk metode yang pertama. Kita lanjutkan ke metode yang kedua. Nah, di metode yang kedua ini kita tidak mengubah minimisasi ke maksimisasi. Jadi kita biarkan itu saja. Jadi kita punya soal aslinya seperti ini. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk kanonik seperti ini dan kita tuangkan ke dalam tablo seperti ini. Sekarang untuk tentukan kolom kunci, di sini bedanya kalau pada soal maksimisasi kita pilih mana baris ke 0 ini memiliki unsur yang paling negatif ya. Tapi kalau untuk kasus minimisasi kita pilih mana yang ada di baris ke 0 ini yang memiliki unsur paling positif. Nah, satu-satunya di kolom ini ya. Untuk memilih baris kunci kita lakukan uji rasionya. Dan di sini kita mencari yang kecil dan operasi barisnya kita jadikan 0. Dengan operasi baris dasar kita punya B1 aksen dan B itu sendiri. Karena di sini angkanya sudah 1, nah kemudian B2 aksen itu adalah B2 mula-mula ditambah B1 aksen. Kemudian B1 aksen itu adalah B0 kurang 3 kali B1 aksen. Dan sehingga operasi baris dasar kita punya tablo. Nah, di sini apakah tablo 2 ini sudah optimal? Ya, jadi untuk kasus maksimisasi kita lihat kalau unsur-unsur di baris ke 0 ini sudah tidak ada lagi yang positif ya. Maka sudah optimal sehingga kita punya solusinya adalah X2 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 10 dengan nilai Z sama dengan minus 12.